Ya, teman-teman, kita akan sambung lagi untuk emiten teman-teman selanjutnya. Ada siapa di sini? Ada siapa? Ada emiten Maya, teman-teman ya. Kita cek untuk Maya. Oh ya, makasih teman-teman ya selama ini support untuk super tanknya ya. Terima kasih, mudah-mudahan digantikan 10 kali lipat dan yang telah memberikan sabar juga terima kasih, yang telah memberikan like, yang nge-share tanpa ada teman-teman. Video yang sebelumnya tidak akan ada manfaatnya, teman-teman ya. Ini baru kuartal 3 aja ya untuk harga wajarnya ya. Di 108 cenderung ada peningkatan soalnya waktu kuartal 2 EPS-nya negatif, sekarang sudah mulai positif teman-teman ya. Artinya ada peningkatan untuk Maya ini dan target ke penurunannya sudah dilewati kemarin ya. Satu, dia tidak sanggup teman-teman untuk menembus 214 atau ke targetnya. Makanya saya bilang target di sini untuk menentukan ini ada uptrend atau tidaknya teman-teman. Makanya kalau untuk kenaikan sementara mungkin bisa lagi ke angka 214 untuk mencoba lagi ya. Nah, apa di sini ada tanda-tanda kenaikan? Kita cek di sini belum saya lihat teman-teman. Kalau di sini kecuali di sini aja nih. Ada sedikit teman-teman di sini gap, cuman sekalian dus aja di sini ya di 214-nya aja. Ini juga belum ada. Nah, ini pada posisi ada area penurunan di angka 189, ada gap kecil teman-teman. Mudah-mudahan bisa ke situ untuk menembus PR-nya. Nah, cuman masalahnya apabila dia tembus itu terus lewat dikit aja teman-teman, mungkin ke angka 186 ya bisa ke 170 untuk melewati penurunan kembali teman-teman ya. Nah, untuk pungutan bagaimana? Pungutan bandar lokal sudah mulai bagus ya, artinya ini bagus ya. Jadi penurunannya ternyata ada pengambilan dari bandar lokal dan cenderung si bandar lokal setelah ngambil dia jualan sedikit. Dia baru jualan sedikit teman-teman ya. Dan per hari kemarin juga ngambil si bandar lokalnya. Poren bagaimana? Poren cenderung ngambil, keluar, ngambil lagi, keluar, ngambil lagi. Terakhir berarti ngambil teman-teman. Jadi ini kalau kita gabung-gabungkan ternyata si poren semakin akumulasi. Maka target ke angka 1220 itu sangat memungkinkan teman-teman. Kemarin sudah tersentuh kan si Maya ini kan sama shadownya. Cuman belum tersentuh sama body, artinya belum saya cabut semuanya, balik yang di angka 213 ataupun di angka 219. Tadi pungutan sudah mulai baik teman-teman untuk si Maya ini, cuman secara MA masih posisi downtrend. Makanya mudah-mudahan sih bisa menembus dulu 189 untuk menembus PR-nya ya teman-teman. Asal jangan lewat situ. Kalau lewat bisa bisa ke angka 170 teman-teman ya. Karena secara MA ini dalam posisi downtrend ya, masih posisi downtrend. MA sebelumnya masih di atas candle ya, kecuali kalau hari ini ada dorongan boom ke atas. Jadi si MA sebelumnya sudah mulai di bawah karena cenderung akan uptrend dia. Ini tinggal nyusul ke MA 200-nya teman-teman ya. Ini target yang kedua kalinya di angka 277. Artinya ini target yang sini sudah tercapai, tinggal yang sini aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke angka 276 ya untuk Maya ini. Nah, Maya kita cek untuk lokasi disposisi atau apa ya? Posisi si Maya ini dalam posisi dia 10 tahunan ya. Posisi murah banget. Artinya teman-teman kalau menunggu sabar gitu sedikit demi sedikit targetnya jangankan ke angka 400 teman-teman ya, bisa ke angka 1000 juga bisa gitu teman-teman. Kenapa bisa ke 1000? Perhatikan di sini pernah ke angka 3000 teman-teman untuk si asalkan istilahnya si fundamental diperbaiki teman-teman ya. Target jangan jauh-jauh ya untuk sementara ini, mungkin hanya ke level 276 aja dulu gitu. Tapi secara harga wajar sebenarnya kalau kita lihat ya kuartal 2 kan negatif di sini teman-teman. Artinya EPS-nya negatif, tapi pas kuartal 3-nya udah ada positif teman-teman 108. Nah, jadi sekarang itu mungkin mau menurunkan tensi dulu ke angka 108 lagi untuk menyusul kuartal harga bandar di kuartal 3-nya teman-teman ya. Ini saya bilang bukan harga wajar tapi harga bandar. Kenapa? Karena kecenderungan bandarnya ada di sini teman. Perhatikan ya. Ini adalah area bandar teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk pungutan Maya sudah mulai bagus teman-teman ya, dari bandar lokalnya, bandar porennya cenderung bagus, bahkan bandar porennya cenderung akumulasi. Jadi tanda-tanda kenaikan seperti ini mungkin bisa tercapai teman-teman ya, dan penurunan juga pasti tercapai. Kenapa? Karena itu merupakan PR teman-teman ya. Lebih baik dia ngerjakan PR dulu, setelah habis PR-nya selesai baru mengerjakan tugas yang lain ya. Smart money sudah mulai masuk, sudah mulai bagus ya. Sudah mulai bagus teman-teman smart money ya. Ketika smart money masuk, perhatikan, boom, tinggal tunggu yang paling tingginya aja teman-teman smart money-nya. Cenderung akan di uptrend kan. SPRE kata kemarin, SPRE mendadak ARB katanya. Tapi ini kalau nggak salah, nah ya ARB teman-teman ya 2 hari ini. Target penurunan saya untuk si SPRE ini tercapai teman-teman ya. Target kenaikan juga kemarin sudah tercapai di sini teman-teman ya.
Ini tercapai juga ya. Tercapai. Tanggal berapa kemarin tercapai di sini? Tanggal 2 Februari. 2/2/25 ya. Nah, teman-temannya sudah tercapai. Hari ini ada penurunan di angka 132-nya, teman-teman, baru ketemu sama shadow ya. Tadi kemarin ditahannya di angka 136-nya. Kita cek berapa persen penurunannya sekarang. 17, masih 20 ya, 20 dikit lagi pada teman-teman ya. Nah, ini untuk area kenaikannya, teman-teman saya tidak punya area kenaikan di sini. Kita hapus dulu yang ini, takutnya disangkap kenaikan di situ. Nah, kalau kau perhatikan teman-teman di sini ada gap nggak? Kalau ada gap, saya berani mengatakan akan ke sini. Ini cenderung halus teman-teman, di sini cenderung halus. Jadi kita akan ngikutin kemauan dari seorang market makernya aja untuk ngasih tanda mau ke arah mana dia. Kalau sekarang masih ada arah penurunannya teman-teman di angka 133. Tapi sih terjadi gonjang-ganjing lumayan teman-teman ya. Nah, gonjang-ganjingnya ini ternyata si bandar lokal masuk ya, masuk ya. Si bandar lokalnya sudah masuk, kita cek si bandar lokalnya siapa. Ada IH sama CP teman-teman, bagus ya. Nah, perhatikan teman-teman untuk bandar foreign masuk, keluar, tapi cenderung sini masuk. Ini pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Artinya lagi dikumpulin juga teman-teman sama bandar foreign. Cuma beberapa hari tidak ada intensitas pengambilan yang sangat bagus ya dari foreignnya aja, cenderung dia termenung aja sama ngeluarin dikit-dikit gitu, cenderung nahan lah teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa lewati dulu 132 sama menyelesaikan PR-nya 125 teman-teman ya. Nanti mungkin kalau dia tidak mau mencapai target selanjutnya, mungkin ke angka 185 cenderung dia akan setengahnya lagi. Istilahnya kan didowntrendkan, dia tidak mampu mencapai harga kenaikannya di 186, malah cenderung di bawahnya. Maka kita akan nunggu target selanjutnya di sini teman-teman ya. Kita akan nunggu konfirmasi di mana dia akan mendaratnya lagi teman-teman. Seperti hanya waktu di sini saya bikin target yang terkecilnya itu di angka 151 tertebus, terus di angka 164 juga tertebus. Artinya PR yang sebelah kiri sini sudah terselesaikan. Tinggal ada PR kepala merah, ada PR gap, teman-teman di sini PR gap ini kecil ya. Terus ada gap kecil di angka 252. Tapi kalau dia melanjutkan penurunan dan melewati pas di angka 125 berarti downtrend teman-teman ya. Teman-teman santai aja dulu, tunggu aja MA10-nya di bawah kena lagi karena kecenderungan bagus nih. Kecenderungan si SPR ini mengikuti MA teman-teman. Kalau MA-nya di bawah dia cenderung terus uptrend ya. Cuman teman-teman ketika dia sudah mulai level berapa persen, contohnya 23%, sekitar 20%-an, 15% udah stop aja dulu karena ini disinyalir downtrend teman-teman. Kenapa? Karena menurut sejarahnya begini teman-teman ya, ketika naik dikit langsung dijalankan kembali. Nah, tinggal waspada di sini aja. Kalau di sini di 133-nya ada pantulan dan menuju ke arah yang lebih baik lagi, cenderung dia akan melanjutkan kenaikannya gitu. Tapi kalau sudah lewat 133-nya malahan menuju ke 125 berarti peak downtrend dia teman-teman ya. SPRE kita lihat posisi SPRE. Hati-hati emiten yang sudah di-up duluan teman-teman ya. Targetnya nggak usah tinggi-tinggi ya. Ini emiten yang di-up duluan ya. Jadi tinggal diserahkan ke mekanisme pasarnya. Jadi kita akan tunggu konfirmasi di 125 untuk penurunannya. Apakah di 125 diturunkan sampai sini, berarti dia mau didowntrendkan bisa ke arah bawah lagi teman. Saya tidak punya catatan di bawahnya, jadi biarkan aja. Tapi kalau sudah pungutan bandar lokal sudah mulai bagus, bisa jadi dia di up teman-teman. Mungkin bisa ke area sinilah 153, kalau nggak di angka 148 teman-teman. Di bawah. Kalau posisi downtrend dia tidak kuat lagi berarti dia tidak mampu menembus ini ya. Tapi kalau sudah menembus target yang saya targetkan di angka 186, nah cenderung dia akan uptrend kembali teman-teman ya. Karena si bandar foreign juga belum jualan terus signifikan, bandar lokal juga cenderung ngambil per hari kemarin. Oke, SPRE seperti itu ya. Ada TINS ya. TIN ini saya punya target di 1600 teman-teman, tapi belum tercapai, biarkan aja teman-teman ya. Karena kemarin sempat tercapai ke 1000 berapa kemarin ya. Setelah sekarang di downtrendkan kembali teman-teman. Ya 1600 itu area sini teman-teman. Nah, area sini. Nah, dia tidak terlalu jauh. Di sini ada gap sama ada gap kecil nih. Kemarin sempat dikit lagi kan. Cuman tidak mau ya udahlah. Kalau tidak mau ya udah. Jangan memaksakan diri. Toh sebagai retail tidak bisa memaksakan diri gitu kan.
Step 1, step 2 cenderung dia bikin stepnya seperti gunung lembah, bukit lembah teman-teman. Jadi ketika bikin gunung ada lembahnya dikit ya ini waspada aja ya. Kecuali kalau dia sudah lepas daripada 772 ya bisa ke bawah lagi teman-teman. Kalau masih cenderung dia bikin step ya 72 di sini 764-nya tidak terlampaui, cenderung dia cenderung dia itu akan uptrend kembali. Tapi kalau melihat dari sepanjangnya dia posisi downtrend. Kenapa downtrend? Karena setiap ekornya tertembus teman-teman tuh. Perhatikan nih. Ekor 1 ketembus, ekor 2 ketembus. Nah, setiap ekornya ketembus. Ini juga makanya ini target penurunan di sini ya sudah tercapai. Nah, makanya besok teman-teman besok nih kalau dia sudah mulai menembus lagi angka 873 dikit aja udah downtrend teman-teman ya. Ini target penurunan juga sudah disentuh juga sama teman-teman ya. Nah, dia ada target kenaikan teman-teman sedikit ya. Kemarin di gap ini sudah tercapai, tapi dia meninggalkan si kepala merah di angka 1000-an lah teman-teman di arah situ ya. Apakah sekarang ada dorongan? Ada dorongan dari bandar lokal doan, bandar poren cenderung keluar. Jadi ini lagi dibuang dulu sama bandar porennya teman-teman. Berarti bandar lokal sudah mulai nahan teman-teman ya. Besok-besok kalau dia 875 tidak dilewati teman-teman, cenderung dia bikin gap lagi. Bikin step lagi teman-teman mungkin di angka 963 gitu ya, cenderung karena membaik. Makanya target saya itu ke angka sini itu untuk target kenaikan biasa, tapi kalau ingin uptrend dia harus melewati sini di 1092 ya. Nah, kita akan bikin target di sini 1092-nya. Area sinilah teman-teman. Kenapa harus area situ? Karena di situ ada si kepala merah. Itu adalah target kenaikan atau tanda-tanda kenaikan dia ya. Nah, saya bikin target di situ aja ya. Nah, di sini ada si kepala merah, teman-teman. Dikit pada dikit, teman-teman ya. Sama di sini ada gap dikit, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah ketembus cuman kesentuh gitu, teman-teman. Tapi belum ketembus. Cenderung kuat, makanya saya bikin targetnya di atas sedikit di sini nih ya. Di atas 1120-an lah, teman-teman. Kalau 1200 tertembus, artinya teman-teman di sini sudah si bukit ini sudah terlampaui. Artinya kecenderungan untuk uptrendnya ada. Kalau kesini hanya kelihatan sementara biasa teman-teman ya. Kita perlu hati-hati, dia punya target penurunan yang ada 871. Di sini saya punya lagi nggak? Kita cek di sini ya. Siapa tahu dia ada area penurunan ya di sini. Harus dipanjangin teman-teman ketahuan. Nah, tuh kan ketahuan kan seekor merah 900. Nah, di sini juga ada seekor merah di angka 778 sama gap. Nah, ini gap ada lumayan di 834. Sini ada gap kecil teman-teman di sini. Tapi mengganggu kalau saya teman-teman ya. Oke. Jadi udah ketahuan ya untuk area penurunannya sudah di angka yang saya gariskan di angka 901 ya. Itu udah ketembus 901 890 udah ketembus dong itu ya. Berarti tinggal di sini aja teman-teman sini aja. Ini cukuplah sinilah. Yang penting kalau dipantulkan di sini kalau dia sudah mulai istilahnya bikin step akan lebih bagus. Ini perhatikan di sini teman-teman. Ini area gap untuk penurunan juga. Jadi kalau dia ditahan di sini cenderung bagus, tapi kalau dia sudah lewat bisa ke angka 878 lagi, lewat dikit ya udah downtrend teman-teman. Bisa menuju ke 834 ya. Oke teman-teman, untuk tin seperti itu. Pungutan bagaimana pungutannya? Bandar poren doang teman-teman yang kembali ngambil ya. Ada siapa di sini? Ada ZP, CC sama AG sama YB. Poren cenderung ngejual, jadi hati-hati, poren lagi melakukan penjualan teman-teman ya. Poren lagi melakukan penjualan. Perhatikan ngejualnya wajar lah. Kemarinnya dia kayak yang memapak harga berdua sama bandar lokal atau sekarang jualannya wajar. Kenapa? Karena pingin take profit juga teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini terjadi step ya. Kemarin gagal teman-teman. Di sini udah bagus. Udah bagus nih si ekor kembar gitu kan. Dia bikin gap di sini. Makanya kalau ketika ada bikin gap kadang-kadang ya ini bakalan turun lagi seberang teman-teman seperti itu. Kalau ini kan dia juga bikin gap juga termasuk di sana di 90 ini dengan si ekor merahnya. Tapi mudah-mudahan yang ini karena banyak kejadian juga ketika bikin gap juga di up teman-teman. Yang penting nggak bisa melewati yang saya targetkan itu di angka ini 1090 kalau nggak ke angka 115 1120-an lah teman-teman ya. Smart money juga sudah mulai masuk cenderung bagus teman-teman untuk sitin ini. Target tetap 1600 teman-teman saya itu di sini ya. Kapan ya? Kita tunggu aja sampai kapan teman-teman ya. Karena kemarin sudah mau sampaikan ke ANJT ya. ANJT nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada. ANJT target tercapai.
Terus gimana dong teman-teman nih? Ini area penurunan juga, hati-hati sih area penurunan di angka 889. Kita hapus dulu dari sini ya untuk garisnya biar nggak ngagokin. Ini tercapai tanggal 25 ya. Tercapai 25 betul udah. Target selanjutnya ada di angka 1004 teman-teman ya. Tapi ya ini udah berapa persen sih naiknya nih? Jangan sampai sudah tinggi teman-teman. Wah, baru 30,4%, berarti masih ada kecenderungan kenaikan. Ini area dulu ya, ini area dulu nih. Belum tersalurkan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini area penurunan di 889, tapi kalau masih uptrend seperti ini ikutin aja MA-nya. Masih ada target di angka 1045, di angka 1125 teman-teman ya. Kita lihat ANJT. Ini soalnya baru naik sedikit teman-teman, ANJT-nya berapa persen? Dari 30%-an ya dari sini ya. Nggak sampai ratusan persen, baru 33% teman-teman. Artinya masih ada kecenderungan untuk di uptrend, di up teman-teman. Tapi ingat teman-teman, yang 5 tahunan ya, 10 tahunan. Tapi ingat teman-teman ya, target jangan tinggi-tinggi ya. Kesini aja sudah cukup lah, 1100 juga ya. Malah ini juga sebenarnya sudah tercapai teman-teman. Ya udah, harusnya saya hentikan gitu. Cuman ya teman-teman silahkan aja lah, karena si bandar lokal ataupun si forex cenderung akumulasi. Perhatikan bandar lokal, bandar forex cenderung memaaf harga. Jadi kemungkinan untuk up-nya itu ke angka 1150 masih bisa teman-teman ya. Apalagi si MA-nya sudah mulai menuju ke atas terus, artinya lagi moncongnya lagi ke atas. MA 200 juga ke atas, MA 20 juga lagi menuju ke atas teman-teman ya. Ini cenderung masih bagus teman-teman ya. Karena si bandar lokal ataupun forex cenderung dia belum melakukan penjualan yang signifikan. Mudah-mudahan dia jualan di angka 1148 ya. Ini bid turnovernya tipis nggak sih? ANJTT normal pada ya. Normal, bagus teman-teman, nggak terlalu tipis. Bagus teman-teman, silahkan aja ya. Ada PACK. PACK nyangkut di harga 2360. PACK. Wow. PACK itu dalam posisi sudah sudah sedikit lagi menyentuh harga over ya teman-teman ya. Terus dia teman kita nyangkut di angka 2360. Udah kejemput teman-teman, 2360 udah kejemput nih. Udah kejemput berarti ya udah bagus nih ya, target kenaikan di sini teman-teman. Di angka 327. 3277 ya. Ini lagi MAS lagi menuju ke atas. Sekarang 2790 berarti sudah kejemput teman-teman ya. Kembali juga si bandar lokal akumulasi bagus teman, 2,07 miliar ya. Si PACK ini. Soalnya kan ini beritanya santer banget teman-teman ya. Nah ini teman-teman targetnya ke sini aja nih, jangan jauh. Tapi ini sebenarnya target penurunan semua teman-teman ya. Yang terdekatnya aja di sini penurunannya. Makanya hati-hati aja ya. Teman-teman upayakan kalau udah ngambil harga tinggi seperti ini ya teman-teman harus tahu resikonya ya. Kalau sudah mulai over atau sudah mulai jenuh beli, teman-teman hati-hati ya. Kalau sudah kejemput udahlah, sudah tinggi kok ini juga harganya. Tapi kalau teman-teman pingin nyicil, cuma beli harga tinggi tapi punya planning, oke, saya akan beli sekarang. Kalau ada kenaikan akan saya jual. Tetapi kalau ada penurunan akan saya biarkan sampai ke level 1800 contohnya gitu kan. Nanti saya akan average di situ. Dan ketika ada penurunan kembali sampai ke level yang terendahnya lagi di 500 akan saya average di angka 500. Jadi teman-teman punya average harga sekitar tengah 1300-an. Mungkin teman-teman bisa istilahnya membuat planning seperti itu. Mungkin ya planningnya juga tidak akan berjalan sebentar gitu teman-teman, karena fluktuatif juga gitu kan kenaikan. Tapi kalau teman-teman punya rencana, tidak akan mungkin nyangkut di atas teman-teman. Yang tidak punya rencana kadang-kadang yang begitu terus all in. Nah biasanya gitu kepilihannya, kalau nggak katos ya dibiarkan, kalau tidak mau rugi ya dibiarkan. Tapi kalau istilahnya tidak mau rugi terlalu banyak juga di katos teman-teman ya. Jangan sampai all in teman-teman, dan kita harus punya planning ketika ngambil sebuah emiten, itu harus punya planning teman-teman ya. Kenapa saya suka dengan catatan 3 garis ini untuk menentukan ini masih murah, mahal ataupun sedang gitu teman-teman ya. Jadi kalau yang sedang itu cenderung di bawah harga tengah sini 1.500 ya sedang, atau enggak di angka 1.400 sedang teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk PACK harganya sudah tinggi. Lebih baik teman-teman kalau yang mau punya pun
kalau mau saya pingin katanya pingin punya sahamnya, ya udah nyicil aja dikit-dikit teman-teman, jangan all in ya, karena kenaikan sedikit lagi ke angka 3.300-an. Tapi sini Bandar Foreign cenderung akumulasi. Biasanya di mana ada ketakutan, disitulah kadang-kadang dimanfaatin sama si bandarnya teman-teman. Jadi dia kadang-kadang memberikan kenaikan itu ke saat kita takut teman-teman, seperti itulah. Mungkin itu harus bagian psikologis teman-teman. Ada istilahnya kendala-kendala psikologis, penurunan psikologis teman-teman ya. Area-area psikologis untuk cut loss orang-orang ada yang seperti teman-teman ya. Itu perlu pembelajaran juga teman-teman, karena itu penting di bursa itu ya. Oke teman-teman, untuk PACK cenderung masih uptrend karena MA10 di bawah candle, terus MA200 juga masih di bawah candle. Cuman catatan dari saya sudah mahal teman-teman, sudah mahal banget. Mau kemanakan lagi gitu ya, artinya mau kemanain lagi ini gitu kan. Tapi secara pungutan si Bandar Foreign cenderung akumulasi 2,707 miliar, walaupun si bandar lokal jualan tapi Bandar Foreign cenderung masuk. Nah, mudah-mudahan si bandar lokal bisa jualan si Foreign bisa jualan di angka 3 ribuan teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.